Baiklah jemaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam bab tentang waktu sholat isya dan mengakhirkan sholat isya. Kita sudah membahas dua hadis ya dalam bab ini. Hadis yang ke-372 dan hadis yang ke-373. Hadis yang ke-372 dan hadis yang ke-373. Malam ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-374. Walaupun dalam beberapa pertemuan kita sudah tidak murojaah, tidak ada waktu untuk murojaah dan tidak ada hadiah untuk penjawab murojaah, namun kami harapkan ikhwah tetap mengulangi pelajarannya, ya, mengulangi pembahasannya atau apa yang telah dia dapatkan, karena ilmu itu adalah amanah untuk kita amalkan, amanah untuk kita senantiasa hafalkan dan pahami, dan amanah untuk kita dakwahkan kepada orang lain. Maka tentu saja perlu untuk selalu kita hidupkan ilmu tersebut. Sangat sering kita ulangi dan kembalikan ulangi perkataan Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah dan ulama-ulama yang lainnya, tadzakaru ya ahlal hadis fa inna hayatal ilmi mudzakaratuhu. Seringlah kalian wahai pelajar-pelajar ilmu hadis untuk mengulang-ulangi pelajaran-pelajaran kalian, karena sesungguhnya hidupnya ilmu itu dengan seringnya diulangi. Maka ini adalah bagian penting dalam kehidupan seorang penuntut ilmu, dan kita maksudkan sini penuntut ilmu tidak berarti penuntut ilmu yang formal. Kita semuanya adalah penuntut ilmu. Kita para ikhwah yang sering hadir dalam taklim ini adalah para penuntut ilmu, walaupun tidak kuliah di Stiba, tidak kuliah di kampus-kampus yang berlabel Islam, tapi kehadiran antum dalam taklim menunjukkan bahwa antum adalah penuntut ilmu. Dan mari kita lebih mengangkat level kita, bukan hanya sekedar sebagai pendengar ilmu, namun juga menjadi seorang yang betul-betul mengkaji ilmu, memahami ilmu, dan siap untuk mengamalkan dan mendakwahkannya dengan seringnya kita mengulangi pelajaran yang telah kita dapatkan. Hadis yang ke-374, hadisu Anas. Hadis yang bersumber dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Diceritakan oleh Humaid At-Tawil, ya, seorang tabi'in yang terkenal, Humaid At-Tawil. Beliau mengatakan, su'ila Anas bin Malik radhiyallahu anhu suatu hari ditanya, hal ittakhadhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khataman? Apakah Nabi SAW itu menggunakan cincin? Apakah beliau mengenakan cincin? Qal, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab pertanyaan ini. Perhatikan pertanyaannya adalah, apakah Nabi SAW itu pakai cincin? Apa jawaban Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, akhara lailatan salatal isya. Satu malam Nabi SAW menunda salat isyanya, ila syatril lail, hingga menjelang pertengahan malam. Summa aqbala alaina biwajhihi, kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Faka'anni anduru ila wabisi khatamihi, dan seakan-akan aku melihat kilatan dari cincin yang beliau kenakan. Qal, kata Nabi SAW, innan nasa qad sallau, sesungguhnya manusia telah melaksanakan salat, wanamu, dan telah tidur,
wa innakum lam tazalu fi salatin. Adapun kalian yang masih menunggu pelaksanaan salat Isya ini, sesungguhnya kalian senantiasa dalam keadaan salat. Lam tazalu fi salatin man tadhartumuha, selama kalian menunggu pelaksanaan waktu salat tersebut. Ini hadis yang kita bahas. Hadis ini jamaah sekalian disebutkan dalam bab ini untuk menjelaskan tentang waktu salat Isya. Dan kita sudah mengulangi berkali-kali bahwa waktu salat Isya itu ketika sudah hilangnya syafaq, perginya waktu salat maghrib. Dan kebanyakan dari perbuatan Nabi SAW secara umum, beliau melaksanakan salat pada awal waktunya. Adapun berjamaah jelas, tapi beliau melaksanakan salat pada awal waktunya, itu hukum asal dan itu kebanyakan dari perbuatan beliau. Untuk salat subuh itu jelas, untuk salat duhur itu juga demikian, kecuali seperti yang kita bahas yang lalu-lalu, pembahasan kita yang telah lewat, kecuali jika panas yang sangat terik, maka beliau menunda waktu salat duhur dan itu boleh. Dan untuk salat asar beliau laksanakan juga awal waktu, salat maghrib apalagi, dan adapun Isya juga beliau mengerjakan di awal waktunya. Namun untuk salat Isya ada kemiripan dengan salat duhur. Dalam kondisi-kondisi tertentu beliau melaksanakannya bukan pada awal waktunya. Untuk menjelaskan ada peluang atau ada celah untuk mengakhirkan salat Isya, tentu saja jika tetap dikerjakan secara berjamaah oleh jamaah tersebut di tempat tertentu. Untuk salat duhur kita katakan bahwa hukum asal tetap dikerjakan pada awal waktu, kecuali kalau panas yang tidak memungkinkan jamaah bisa melaksanakan dengan khusyuk, maka untuk maslahat yang lebih rajihah mendapatkan khusyuan, maka boleh jamaah tersebut menunda dengan rincian yang sudah pernah kita bahas. Adapun untuk Isya, Nabi kita SAW kadang menundanya dan menjelaskan bahwa itu sebenarnya waktu yang paling afdal. Dan ini telah kita juga jelaskan sebagiannya pada pembahasan kita yang lalu. Dan masih ada beberapa hadis-hadis yang menjelaskan hal itu. Malam ini ada hadis yang ketiga yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mentakkid, ya, menegaskan, lebih menguatkan apa-apa yang telah kita bahas yang lalu. Kali ini, ya, kalau hadis-hadis sebelumnya periwayatan dari Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, kali ini datang dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah ditanya oleh seorang tabi'in. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi SAW itu pakai cincin? Dan ini menjelaskan kepada kita bagaimana para sahabat Nabi SAW dan para salafus saleh secara umum, mereka tahu betul status Nabi SAW sebagai uswatun hasanah. Bahwa Nabi kita sebagai uswatun hasanah bukanlah hanya sekadar dalam pelaksanaan sholat saja, bukan hanya ketika untuk mengamalkan sallu kama ra'aitumuni usolli, atau untuk haji saja, khudu anni manasikakum. Tapi keberadaan beliau sebagai uswatun hasanah adalah dalam segala hal, sehingga para sahabat Nabi SAW dan mereka yang datang setelahnya, yang tidak sempat bertemu langsung dan tidak sempat melihat langsung Nabi SAW, memiliki keinginan yang besar untuk bertanya kepada sahabat bagaimana sebenarnya Nabi SAW, mulai persoalan sholatnya,
bagaimana persoalan haji, bagaimana umrah beliau, bagaimana puasa beliau, dan bagaimana jihad beliau, dan bagaimana beliau di dalam rumah tangganya, dan juga apa-apa saja yang beliau kenakan, pakaian beliau, dan termasuk cincin, apakah beliau pakai cincin atau tidak. Dalam beberapa periwayatan, ketika Anas bin Malik ditanya masalah ini, beliau membahas rincian masalah ini, bahwa pada awalnya Nabi kita SAW belum menggunakan cincin, belum pakai cincin. Namun hajat, kepentingan untuk melebarkan sayap dakwah ini, untuk lebih meluaskan dakwah Islam yang merupakan amanah yang Allah bebankan kepada Nabi SAW, atau amanah yang Allah muliakan Nabi dengannya. Nabi SAW pada awal-awal waktu beliau mengirim surat kepada para pembesar yang ada di zaman beliau. Tidak kenal siapapun, ya. Beliau tidak merasa minder, tidak merasa kecil, walaupun jumlah beliau masih sangat minim waktu itu. Beliau dengan kemuliaan sebagai seorang muslim, izzah sebagai seorang muslim, beliau mengirim surat kepada para pembesar negeri-negeri yang ada. Pembesar Romawi, Kaisar, pembesar Persia, Kisra, pembesar dari Mesir, dan yang lainnya. Ternyata aturan yang berlaku di zaman itu dan hingga hari ini, persuratan itu mesti dibumbuhi stempel. Adanya cap stempel, dan tidak diterima persuratan surat kecuali ada stempelnya. Ini syarat agar surat itu bisa diterima. Dan karena beliau begitu besar keinginannya untuk berdakwah, agar dakwah ini sampai kepada mereka, agar hujjah Allah telah tegak kepada mereka, maka beliau memenuhi syarat tersebut. Apalagi syaratnya memang tidak bertentangan dengan syariat Islam, artinya tidak ada masalah. Tidak ada dalil dalam Quran dan Sunnah yang mengatakan jangan pakai stempel. Maka beliau mengakomodir saja syarat tersebut, dan beliau menyuruh para sahabatnya untuk buatkan stempel. Khatam bahasa Arabnya, khatam. Dan cincin juga bahasa Arabnya lah khatam. Karena stempel beliau sekaligus sebagai cincin beliau. Dan ini menjadi tradisi, ya, sampai sekarang. Sebagian ulama kita juga stempelnya itu sekaligus cincinnya, ya. Dan beliau memberikan ukiran di cincin beliau Muhammad Rasulullah, agar memang berfungsi sebagai stempel. Dan ini fikih yang penting dalam berdakwah, bahwa ketika kita disyaratkan untuk berdakwah dengan suatu hal yang tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak mengapa kita terima saja persyaratannya. Ya, antum baru mau diterima, ya dulu Nabi SAW menawarkan dirinya, ya, untuk berdakwah. Tapi kalau ada syaratnya baru diterima berdakwah. Kalau pakai sorban umpamanya, maka apa masalahnya antum pakai sorban, ya? Atau baru diterima kalau pakai songkok hitam, jangan pakai songkok putih, ya. Pergi saja, penuhi. Atau mesti pakai sepatu. Ya gimana kalau ada antum mau pergi berdakwah di instansi pemerintahan atau di satu kantor tertentu, tapi begitu lihat antum pakai sendal, dia bilang tidak boleh, mesti pakai sepatu. Kira-kira antum terima syaratnya atau tidak? Terima saja, tidak ada masalah. Ya, sepatu, sendal itu bagian dari hal-hal yang tidak ada pertentangan dengan syariat. Maka ini fikih dakwah yang perlu dipahami. Kecuali kalau ada persyaratan yang bertentangan dengan syariat, ya. Disyaratkan silahkan berdakwah, tapi bersihkan dulu jenggotnya umpamanya. Ya, ini tidak bisa, ya, masih banyak peluang dakwah, ya, yang bisa kita manfaatkan, dan kita tidak mau mengorbankan hal yang prinsip untuk sesuatu yang belum tentu juga akan kita berhasil. Dan maslahah yang muhaqqaqah, yang mutahaqqiqah itu dikedepankan daripada maslahat yang mutawahhimah, yang belum jelas. Ala kulli hal,
Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan hal tersebut, dan sampai beliau menceritakan dengan hadis kita ini bagaimana bukti bahwa Nabi SAW memakai cincin. Oleh karena itu para ulama kita berbeda pendapat tentang cincin itu. Apakah cincin itu adalah sunnah yang tetap, sunnah dilaksanakan, sebaiknya seorang bercincin, ataukah dia hanya sekedar perhiasan yang dikenakan pada saat dibutuhkan. Namun intinya siapa yang bercincin itu tidak mengapa. Ada contoh dari Nabi SAW. Entah dia berpendapat bahwa itulah sunnah yang tetap atau sunnah pada saat dibutuhkan maslahat, ketika mau dikenakan untuk stempel dan yang lainnya. Ini tentang masalah cincin ya, walaupun tentunya dia adalah sesuatu yang thori sebelumnya, namun siapa yang menggunakannya maka tidak mengapa, tentu saja dengan syarat-syaratnya. Dengan syarat-syaratnya antara lain adalah untuk lelaki tidak boleh memakai cincin emas. Tidak boleh memakai cincin emas, dan ini suatu hal yang sangat jelas karena emas dihalalkan hanya bagi kaum wanita. Dia adalah halalun li inasi ummati wa haramun li dzukuriha. Dia adalah halal untuk wanita dan haram untuk lelaki, sebagaimana kain sutra. Dan yang disunahkan adalah cincin perak. Yang dikenakan oleh Nabi SAW adalah cincin perak. Ada khilaf tentang cincin besi untuk lelaki, namun yang rajih insyaallah tidak mengapa. Wallahu taala alam. Khusus sekalian, antum lihat bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab pertanyaan ini. Ketika beliau ditanya, apakah Nabi SAW pakai cincin? Beliau tidak sekedar menjawab dengan jawaban singkat iya, tapi beliau mau memberikan faedah yang lebih banyak lagi dari sekadar itu. Dan ini fikih bagi seorang yang mau berfatwa. Bahwa kadang ketika kita ditanya dengan banyak pertanyaan, jawaban kita kadang tidak perlu panjang-panjang, ringkas saja. Dan kadang 5 ditanyakan cukup 1 saja, karena mungkin 4-nya tidak terlalu bermanfaat. Dan kadang kita ditanya tentang satu pertanyaan, tapi kita alihkan kepada pertanyaan yang lebih penting. Dan kadang kita ditanya dengan satu pertanyaan yang singkat, kita jawab lebih panjang. Ya, beliau pernah ditanya tentang masalah apakah seorang muhrim itu boleh pakai ini, orang yang ihram, boleh pakai ini, boleh pakai ini, boleh pakai ini, boleh. Beliau menjawab bukan boleh atau boleh. Beliau mengatakan jangan pakai ini, jangan pakai ini, dan jangan pakai ini. Karena hukum asal adalah boleh, kecuali beberapa hal yang dilarang. Jadi kadang tanya apa yang dibolehkan, justru jawabannya tidak boleh yang ini. Beliau pernah ditanya tentang hari kiamat, kapan hari kiamat? Beliau tidak jawab, karena memang beliau juga tidak tahu, tapi beliau alihkan kepada yang lebih penting, bahwa apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Atau beliau menjawab tentang tanda-tandanya saja. Jadi kadang kita ditanya tentang sesuatu, lalu kita berikan jawaban yang lebih dia butuhkan. Dan beliau pernah ditanya tentang pertanyaan, bolehkah kita berwudu dengan air laut? Ya, hadis dalam sunan yang terkenal. Beliau tidak menjawab dengan sekadar iya saja, tapi beliau menjelaskan sebuah hukum yang lain, tambahan hukum yang akhirnya menjadi kaidah. Ma'ul bahr tahurun ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu halal, suci airnya, boleh digunakan berwudu, dan bangkai yang ada di laut itu halal, ya, bangkainya halal. Beliau tidak ditanya tentang bangkai laut, tapi beliau menjawab dengan tambahan, faidah tambahan. Begitu juga yang dilakukan Anas kali ini radhiyallahu taala anhu. Beliau ditanya tentang hukum apakah Nabi SAW pakai cincin. Beliau ceritakan tentang kisah bagaimana Nabi SAW menunda sholat isyanya. Beliau katakan satu malam Nabi SAW menunda sholat isya hingga pertengahan malam, ya, hingga pertengahan malam. Dan ini termasuk waktu yang paling lama Nabi SAW melaksanakan sholat isya. Yang lalu kita sudah sebutkan
ketika sudah lewat sepertiga malam, ya, lewat sepertiga malam yang disebut dengan al-atamah, ya. Kemudian ini dikatakan sampai pertengahan malam, menjelang pertengahan malam. Karena ada khilaf, bolehkah mengerjakan salat Isya setelah pertengahan malam atau tidak. Walaupun yang banyak ulama kita mengatakan bahwa salat Isya itu berhentinya, selesainya juga ketika masuknya salat subuh. Sebagaimana salat-salat yang lain, ya, kecuali salat subuh sendiri waktunya adalah terbit matahari. Adapun salat yang lainnya maka berhentinya ketika masuknya waktu berikutnya. Maka banyak juga ulama mengatakan, ya, bahkan para imam arba mengatakan seperti itu. Waktu salat Isya itu ketika masuknya waktu subuh. Namun kalau dilihat dari dalil-dalil yang ada, dan ini pendapat juga sebagian ulama kita, bahwa jangan sampai dibiarkan waktu salat Isya itu terlewat hingga pertengahan malam. Karena ini yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bolehnya setelah pertengahan malam itu adalah waktu yang disebut dengan waktu darurat, ya, waktu darurah. Allahu a'lam. Nabi SAW mengakhirkan waktu salat Isya beliau. Kemudian setelah itu beliau balik kepada para sahabat yang menjelaskan. Dalam hadis-hadis yang lalu kita tahu, karena begitu lamanya menunggu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberanikan diri bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa gerangan sampai tertunda? Dan orang-orang sudah pada capek menunggu, ya, utamanya wanita dan anak kecil. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan, ulama kita menyebutkan juga bahwa tertundanya beliau untuk suatu urusan yang besar. Entah karena pembicaraan tentang persoalan pasukan perang atau urusan-urusan penting kenegaraan lainnya. Namun begitu disampaikan bahwa sudah begitu banyak sahabat yang menunggu dan wanita dan anak kecil sudah pada ketiduran, maka beliau tidak lama-lama lagi menunda sholat dan tidak ingin lebih menyulitkan umatnya. Namun beliau mau membesarkan hati para sahabatnya dan sekaligus menjelaskan alasannya. Dan ini penting ketika seorang alim, seseorang yang merupakan rujukan, namun melakukan sesuatu yang mungkin agak aneh, tidak sebagaimana biasanya, dan terkesan tidak afdol, ya, terkesan tidak afdol, maka seharusnya dia jelaskan. Terkesan tidak afdol karena ini bukan di awal waktu, ya, ada terkesan bahwa ini si fulan, si alim ini melakukan sesuatu yang tidak afdol. Karena idealnya tentunya seorang alim, orang yang berilmu melakukan sesuatu yang paling afdol. Tapi kenapa sampai menunda? Nah, disitulah seharusnya seorang alim menjelaskan hal tersebut. Oleh karena itu beliau juga pernah menjelaskan, atau beliau menjelaskan beberapa hal yang mungkin disangka tidak boleh oleh para sahabatnya, lalu beliau lakukan untuk menjelaskan masalah tersebut. Beliau membalikkan wajahnya dan menjelaskan kepada para sahabatnya. Dan ini sifat khutbah beliau, sifat beliau ketika mau menyampaikan sesuatu, beliau membalikkan wajahnya kepada para sahabatnya. Dan ini juga di antara hikmahnya kenapa ketika beliau selesai sholat, beliau membalikkan wajahnya, tubuhnya dan wajahnya ke arah jamaah untuk melihat keadaan dan mungkin ada hal yang perlu untuk disampaikan kepada jamaah. Ternyata waktu yang singkat itu, ketika beliau membalikkan wajahnya kepada para jamaah, Anas bin Malik mencuri pandang kepada beliau dan melihat kilapan atau kilatan dari cincin beliau. Cincin beliau yang mengkilap, yang terang, disebutkan wabis. Ya, wabis itu bariq, ya, seperti kilat yang wazannya seperti bariq, dan juga maknanya adalah suatu yang terang, yang kilat, yang berkilau, ya. Jadi nampaknya ini cincinnya ada fosnya. Fos itu adalah semacam batu cincinnya, ya. Jadi itu yang nampaknya yang mengkilat, yang dilihat oleh para sahabat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu di samping mendengarkan tentunya khutbah Nabi SAW, beliau juga mencuri pandang melihat bagaimana cincin dari Nabi SAW. Dan
Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, innan nasa qad sallau. Orang lain sudah sholat. Nah, ini yang kita terangkan yang lalu, bahwa Nabi SAW mengatakan tidak ada yang menunggu waktu sholat kecuali kalian. Dan kita sudah sebutkan beberapa tafsirannya, di antaranya bahwa tidak ada lagi selain agama Islam yang beribadah di waktu seperti itu. Umat-umat yang lain sudah pada tidur, tidak lagi ibadah yang mereka lakukan. Cuma umat Islam saja yang masih beribadah pada waktu-waktu malam seperti itu. Itu di antara tafsirannya. Dan di antara tafsiran yang lain adalah cuma penduduk Masjid Nabawi itu saja, atau orang yang hadir bersama Nabi SAW itu saja yang masih menunggu. Adapun orang yang sholat isyanya di masjid yang lain, mungkin di Kuba atau di kabilah-kabilah Ansor lainnya, itu sudah sholat semuanya pada waktunya. Sedangkan kalian saja yang menunggu dengan setia bersama dengan aku untuk sholat. Ini tentu saja untuk membesarkan diri mereka, jiwa mereka, bahwa apa yang kalian lakukan tidak sia-sia. Qad sallu wa namu, mereka sudah sholat lalu tidur. Ini juga kita sudah sebutkan hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Barzah, bahwa mereka memang menunggu sholat isya untuk bisa tidur setelah itu. Karena memang dilarang tidur sebelum isya, sehingga mereka menahan kantuknya untuk tidak tidur dulu, agar setelah sholat isya mereka langsung tidur. Karena ada persiapan untuk sholat lail, yang sholat yang mulia, yang mereka juga jadikan sebagai kelezatan hidup mereka. Ya, bagian kebahagiaan hidup mereka di dunia adalah kesempatan untuk sholat lail, ya, sehingga mereka tidak mau sia-siakan ba'da isya, tidak mau lagi melakukan aktivitas yang banyak, agar tidak luput dari mereka sholat yang mulia tersebut. Kecuali tentunya yang kita sudah sebutkan juga, bagi mereka-mereka yang memiliki kepentingan syar'i, entah dengan keluarganya di rumah atau untuk mudzakarah ilmu, maka beberapa hadis-hadis menunjukkan isyarat seperti itu. Beliau juga sudah pernah berbicara kepada sahabatnya setelah sholat isya dan mengulang-ulangi pelajaran pembahasan, dan itu menunjukkan bolehnya begadang untuk menuntut ilmu. Dan juga para salafus soleh menunjukkan seperti itu, dan para sahabat sendiri, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan begitu banyak ulama-ulama salaf yang lainnya. Maka entah antum ba'da isya beribadah dengan ibadah sholat lail, ya, tidur untuk persiapan ibadah sholat lail, sholat tahajud yang sangat mulia, atau mungkin antum tidak termasuk ahlul lail, antum tidak termasuk orang yang bisa lama-lama melakukan rakaat-rakaat sholat tahajud, sekadar witir saja, tapi jadikan malam antum untuk mudzakarah, menghafal dan belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan itu insyaallah juga merupakan bagian ibadah. Tapi jangan sampai malam-malam hari kita untuk hal yang sia-sia, apatah lagi untuk maksiat. Waliyadzubillah. Dan beliau menutup hadisnya dengan mengatakan, wa innakum lam tazalu fi salatin man tadhartumuha. Kalian selama menunggu salat isya, kalian telah dihitung sebagai salat walaupun kalian belum salat. Jadi bisa dibayangkan kalau umpamanya salat isya masuknya 7:10 umpamanya. Lalu Nabi SAW menunda, dan para sahabat sudah hadir waktu itu, siap salat bersama Nabi SAW. Lalu mereka nunggu dan nunggu sampai ada yang ketiduran, ngantuk-ngantuk, dan ada yang sampai bahkan ketiduran sampai jam 12 umpamanya, atau jam 11. 4 jam mungkin, atau 5 jam mereka menunggu, tidak sholat, menunggu sampai datang imam. Tapi masa 5 jam atau 4 jam itu terhitung melaksanakan sholat. Dan ini kaidah bahwa antara satu waktu dengan waktu berikutnya, selama kita menunggu di masjid dan tidak keluar dari masjid, dan sholat itu tahbisuhu, sholat itu yang menghalangi dia untuk keluar dari masjid karena menanti sholat berikutnya, maka dia terhitung sholat. Dan ini yang dinamakan oleh Nabi SAW dalikumur ribat, ya, itu adalah ribat, termasuk seperti ribat orang yang menjaga di benteng kaum muslimin, ya, seperti orang yang berada di benteng pertahanan kaum muslimin, menjaga keamanan benteng kaum muslimin dari serangan musuh-musuh Islam. Orang yang berada di masjid untuk menunggu sholat berikutnya, itu juga seakan-akan menjaga benteng kaum muslimin. Pahalanya sama dengan jihad fi sabilillah. Dan ini menunjukkan keutamaan beriktikaf.
Karena orang yang beriktikaf berada di masjid dan di antara pekerjaan utamanya menanti solat berikutnya setelah solat sebelumnya. Dan ini di antara niat yang perlu dihadirkan pada waktu kita iktikaf. Bayangkan kalau kita terus di masjid selama 10 hari 10 malam dan kita tidak keluar kecuali darurat, ya, mau buang air dan yang lainnya, maka sejak hari pertama sampai hari terakhir, dan kita niatkan selalu selesai sholat isya menunggu lagi sampai sholat subuh, selesai sholat subuh menunggu lagi sampai sholat zuhur dan seterusnya, maka seakan-akan kita selama 10 hari 10 malam dalam keadaan sholat terus, walaupun mungkin diselingi dengan tidur, diselingi dengan hal yang lainnya, tapi jika diniatkan menunggu sholat berikutnya maka tergolong atau terhitung sebagai pahala orang yang sholat. Dan ini juga keutamaan orang yang menunggu sholat isya ketika dia melaksanakan sholat maghrib, lalu dia melihat waktu antara interval waktu antara maghrib dan isya tidak terlalu lama, mungkin cuma setengah jam atau 45 menit. Apa salahnya kita menunggu sholat isya dengan melakukan hal-hal yang baik, mengaji, tadarusan, atau kalau ada majelis ilmu kita ikuti majelis ilmu tersebut. Maka waktu tadi sudah lewat mungkin 45 menit kita habiskan waktu untuk taklim, tapi kalau kita niatkan juga untuk menunggu sholat isya, maka 45 menit di samping kita terhitung sebagai pahala orang yang ikut taklim, pahala kita juga adalah pahala orang yang sementara sholat. Keutamaan yang sangat besar. Dan ini juga berlaku kepada orang yang setelah selesai sholat subuh lalu menanti hingga terbit matahari selang waktu 30 menit atau mungkin 45 menit, itu terhitung juga dalam keadaan sholat. Ini jamaah sekalian beberapa hukum yang terkandung dalam hadis ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.